Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma ij'al jam'ana hadha jam'an mubarakan marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma wa la taj'al fina wala ma'ana wala bainana saqiyan wala mahruma bi rahmatika ya arhamar rahimin. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah pada pagi yang cerah ini kita dapat melaksanakan sholat subuh berjamaah, dilanjut dengan ngaji bareng, dengan harapan apa yang kita lakukan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati oleh Allah, mohon maaf suaranya agak cerah karena mulai sore sampai tadi malam jam 11:30 Maulid Nabi. Sore pada maghrib, pada isya itu 3 kali maulid di kampung, 2, 1 di pondok. Para rawuh, para sederek sedaya yang dimuliakan oleh Allah, kita pagi ini akan menyampaikan tentang bab fadlu ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang keutamaan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hal ini kami sampaikan karena berbarengan dengan bulan Rabiul Awal, di mana di bulan Rabiul Awal kula panjenengan sedaya selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bergembira dan bersyukur dengan lahirnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentunya tanda syukur kula panjenengan sedaya harus mampu menciptakan dan menumbuhkan rasa cinta kula panjenengan sedaya dhateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan apa? Ya, di dalam kitab Duratun Nasihin disebutkan man arada ayyana la ru'yatan nabi falyuhibbahu hubban syadida. Barang siapa di antara kita yang pengen melihat baginda Nabi, yang pengen ketemu dengan baginda Nabi, falyuhibbahu hubban syadida, hendaknya mencintai baginda Nabi dengan cinta yang luar biasa, dengan cinta yang tinggi. Wa alamatul hubbi, tandanya cinta kula panjenengan sedaya dhateng Kanjeng Nabi iku wonten kalih. Yang pertama al-ita'atu fi sunnatihi saniyah, yaitu mentaati dan mematuhi sunnah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sunnah itu apa? Sunnah itu adalah ma'udhifa ilan nabi min qaulin wa fi'lin wa taqririn. Apa yang disandarkan kepada baginda Nabi, baik berupa qaul, perkataan, wa fi'lin, dan perbuatan, wa taqrir, dan keputusan. Kemudian yang kedua,
bentuk cinta kula panjenengan sedaya dhateng Kanjeng Nabi yaitu iksarus shalah alaihi, banyak membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lianna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Nabi bersabda, barang siapa di antara kula panjenengan sedaya itu cinta kepada sesuatu, orang tersebut akan banyak menyebutnya. Terus kula panjenengan sedaya seneng datang Kanjeng Nabi, tentunya selalu baca sholawat. Allahumma sholli ala Muhammad, sholli alaihi Muhammad. Para saudara sedaya yang dimuliakan Allah, apa keutamaan umat Nabi Muhammad? Di dalam hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, an Muqatil bin Sulaiman radhiyallahu taala anhu, anna Musa alaihi salatu wasallam qala, dari Muqatil bin Sulaiman radhiyallahu taala anhu, mudah-mudahan ridho Allah kepada mereka, anna Musa, bahwa Nabi Musa alaihi salatu wassalam, atas Nabi Musa salawat dan salam, qala, berkata, ya Rabb, inni ajidu fil alwahi ummatan huwa syafi'una wa musyfiquna faj'alhum ummati. Terus Nabi Musa alaihi salam niku termasuk nabi yang dijadikan oleh Allah komunikan, yaitu lawan berbicara. Wa kallamallahu Musa taklima. Nabi Musa berkata, wahai Tuhan, wahai Allah, inni ajidu fil alwahi ummatan hum syafiquna. Sesungguhnya saya menemukan di dalam kitab yang kuno ummatan hum syafi'una, satu umat yang bisa memberikan syafaat, wal musyfiquna, dan juga menerima syafaat, fa'alhum ummati, maka jadikanlah umat itu adalah dari umat Nabi Musa. Qala hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah menjawab, umat itu adalah umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Rabb, ajidu fil alwahi ummatan kafaratul khotoyahu as-salawatul khamsu. Nabi Musa tetap berkata, wahai Tuhan, ajidu fil alwah, saya menemukan di dalam kitab yang kuno ummatan kafaratul khotoyahu as-salawatul khamsu, satu umat penebus dosa-dosa mereka adalah sholat lima waktu. Fa'alhum ummati, jadikanlah umat itu adalah umat Nabi Musa. Qala wa hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah menjawab, mereka itu adalah umat Nabi Muhammad. Kemudian qala ya Rabb, ajidu fil alwahi ummatan yaqtuluna ahlad dhalalati hatta annahum yaqtuluna aqwar dajjal. Wahai Tuhan, saya menemukan di dalam kitab yang kuno ummatan yaqtuluna ahlad dhalalah, satu umat yang akan membunuh ahlad dhalalah, orang-orang yang ahli kesesatan, hatta annahum yaqtuluna aqwar dajjal, sehingga sesungguhnya mereka akan membunuh al-aqwar dajjal, yaitu orang-orang dajjal yang bermata sebelah. Faj'alhum ummati, jadikanlah umat itu adalah umat saya, kata Nabi Musa. Qala hum ummatu Muhammad, mereka itu adalah umat Nabi Muhammad. Qala ya Rabb, ajidu fil alwahi ummatan
taharatuhum bil ma'i wa turab faj'alhum ummati. Wahai Tuhan, saya menemukan di dalam kitab kuno umat taharatuhum bil ma'i wa turab. Alat suci mereka adalah air dan debu. Faj'alhum ummati, jadikanlah umat itu adalah umat saya, umat Nabi Musa alaihi salam. Qala hum ummatu Muhammad. Allah menjawab, umat itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Qala ya Rabb ajidu fil alwahi ummatan ya'khuduna shadaqat wa ya'kulunaha wa kana al-awwaluna yuhdimunaha bin-nar. Nabi Musa masih saja bertanya kepada Allah, wahai Tuhan, sesungguhnya saya menemukan di dalam kitab kuno ummatan ya'khuduna shadaqah, satu umat yang mengambil shadaqah, wa ya'kulunaha, dan bisa mengkonsumsi shadaqah, wa kana al-awwaluna yuhriqunaha bin-nar, sementara umat-umat pertama itu yuhriqunaha bin-nar, membakar shadaqah itu dengan api. Faj'alhum ummati, jadikanlah mereka umatku, umat Nabi Musa alaihi salam. Qala hum ummatu Muhammad. Allah menjawab, mereka itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Qala ya Rabb ajidu fil alwahi ummatan idza hamma ahaduhum bihasanatin falam ya'malha katabat lahu hasanatan wahidatan. Wahai Tuhan, saya menemukan di dalam kitab kuno satu umat idza hamma ahadun bihasanatin, apabila seseorang berniat untuk melakukan kebaikan falam ya'malha, umat itu tidak mengerjakan kebaikan, cuma niat saja, hanya niat, kata balahu hasanatan wahidatan, Allah mencatat satu kebaikan. Wa idza amilaha katabat lahu asru amsalihah, apabila dia niat kemudian melakukan kebaikan itu, Allah mencatat berlipat-lipat ganda dari 10 lipat derajat ila sab'ati dhifin fasaidah, sampai 700 lipat derajat pahala kebaikan. Wa idza hamma ahaduhum bi sayyi'atin lam yuktab alaihi syai', apabila seseorang di antara mereka melakukan kejelekan, lam yuktab alaihi syai', kemudian lam yuktab alaihi syai', belum melakukan kejelekan itu, hanya sekedar niat, maka tidak dicatat dosa. Wa idza amilaha katabat lahu sayyi'atan wahidatan, apabila dia niat jelek lantas melakukan kejelekan itu, katabat alaihi sayyi'atan wahidatan, Allah mencatat satu dosa. Faj'alhum ummati, jadikanlah umat itu adalah umatku, umat Nabi Musa alaihissalam. Qala hum ummatu Muhammad, mereka itu umatnya Nabi Muhammad. Qala Musa ya Rabb ajidu fil alwahi ummatan yadkhulul jannata minhum sab'una alfan bighairi hisab. Nabi Musa masih lagi bertanya, wahai Tuhan, saya menemukan di dalam kitab kuno satu umat yadkhulul jannata minhum sab'una alfan bighairi hisab, satu umat yang masuk ke surga, mereka itu berjumlah 70.000 bighairi hisab, tanpa dihisab. Faj'alhum ummati, jadikanlah umat itu adalah umatku. Qala hum ummatu Muhammad, mereka itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Kemudian panjang sekali para hadirin yang dimuliakan oleh Allah, percakapan Nabi Musa dengan Allah Subhanahu wa taala terkait angan-angan Nabi Musa agar umatnya mempunyai keistimewaan seperti umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kemudian dilanjutkan, ya Rabb ajidu fil alwahi ummatan hum khairul umar ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar faj'alhum ummati. Wahai Tuhan, saya menemukan di dalam kitab kuno satu umat hum khairul umam, mereka itu adalah sebaik-baiknya umat. Tandanya apa? Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Tandanya mereka selalu memerintah di dalam kebaikan, mencegah di dalam kemungkaran. Faj'alhum ummati. Jadikanlah umat itu umat saya, umat Nabi Musa alaihissalam. Qalahum ummatu Muhammad. Allah menjawab, umat itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dilanjut, ya Rabb ajidu fil alwahi ummatan hum akhiruna humus sadiquna yaumal qiyamah. Wahai Tuhan, saya menemukan di dalam kitab kuno satu umat, mereka itu hidupnya terakhir. Humul sadiquna yaumal qiyamah, tapi dia nanti akan diletakkan di depan di hari kiamat untuk memimpin umat-umat sebelum umatnya, nabi-nabi selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian faj'alhu ummati, Nabi Musa jadikanlah umat itu adalah umatku, umat Nabi Musa alaihissalam. Qala hum ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allah menjawab, umat itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala ya Rabb ajidu fil alwahi ummatan ana jailuhum fi sudurihim wa kanu yaqra'una faj'alhum ummati. Saya menemukan di dalam kitab kuno satu umat, ana jailuhum fi sudurihim, umat itu menghafal sehingga melekat di dalam dada. Wa kanu yaqra'una nadron, dan mereka membacanya dengan melihat. Faj'alhum ummati, jadikanlah mereka itu umatku, umat Nabi Musa alaihissalam. Qala hum ummatu Muhammad, mereka itu adalah umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hatta ka'anna tamanna Musa, sampai terakhir Musa itu berangan-angan, ya, ayyakuna min ummati Muhammad, ingin jadi umat dari umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa'auhallahu ta'ala ilaih, kemudian Allah memberikan wahyu kepada Nabi Musa, ya Musa inni istafaituka 'alan nasi bi risalati wa bi kalami fakhudh ma ataituka wa kum minasyakirin. Wahai Musa, di dalam surat apa itu? Di dalam surat Al-A'raf ayat 144 langsung ditegur oleh Allah Ta'ala, diberi wahyu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Musa, wahai Musa, inni istafaituka, sesungguhnya aku memilih kamu, alan nasi, di atas manusia, birisalati wa bikalami, dengan risalahku dan ucapanku. Fakhud ma ataituka, ambil apa yang telah aku berikan kepadamu, wa kum minasyakirin, dan jadilah kamu orang yang bersyukur. Terus ditegur Nabi Musa agar menjadi orang yang bersyukur. Wa min qaumi Musa ummatu yahduna bil haqqi wa bihi yahdilun. Kemudian di ayat lain juga Allah mewahyukan kepada Nabi Musa, wa min qaumi Musa ummatu yahduna bil haqq. Wahai Musa, dari kaummu annau ummatu yahduna bil haqq, ada umat yang bisa menunjukkan ke dalam kebenaran. Wa bihi yahdilun, dan dengan kebenaran itu mereka berbuat adil. Ini wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Musa. Jamaah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa salah satu keistimewaannya umat Nabi Muhammad di samping umat Nabi Muhammad tadi banyak dipertanyakan oleh Nabi Musa alaihissalam. Wa qala Ka'bul Ahbar radhiyallahu ta'ala anhu, innallaha ta'ala akrama hadhihi ummata bi salasati asya.
di dalam hadis qala Ka'bul Akhbar yang dikatakan oleh Ka'b al-Akhbar radhiyallahu taala, semoga ridho Allah kepadanya, innallaha ta'ala akrama hadhil ummata, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat Nabi Muhammad bisalasati asya, dengan 3 perkara. Kama akrama biha anbiya'ahu, sebagaimana Allah memuliakan dengan 3 perkara ini para nabi-nabinya. Ahaduha annahu ja'ala kulla nabiyyin syahidan ala qaumi wa ja'ala hadhil ummah syuhada'a 'alan nas. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menjadikan setiap nabi itu saksi bagi umatnya, wa ja'ala hadhil ummah syuhada'a 'alan nas, dan Allah menjadikan umat Nabi Muhammad syuhada'a 'alan nas, sebagai saksi-saksi bagi umat-umat lainnya. Wa qala li rasul ya ayyuhar rusul kulu minat thayyibati wa'malu shalihan. Kemudian Allah berfirman kepada para rasul, wahai rasul, kulu minat thayyibat, makanlah dari barang-barang yang baik, wa'malu shalihan, kerjakan amal soleh. Wa qala li hadhil ummah, kemudian Allah berfirman untuk umat ini, kulu min thayyibati ma razaqnakum, makanlah dari sesuatu yang baik yang telah kami anugerahkan kepada kalian. Wa qala likulli nabiyyin da'watun mustajabah, dan Allah berfirman setiap nabi mempunyai doa yang mustajab. Wa qala li hadhil ummah ud'uni astajib lakum, kemudian Allah mengatakan untuk umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ud'uni astajib lakum, berdoalah, mintalah kepadaku, astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan doa umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terus kula panjenengan sedaya dikasih nawa rezeki, dikasih kemampuan untuk memakan makanan-makanan yang baik, kemudian dikasih keistimewaan doa yang akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa yuqalu innallaha ta'ala akrama hadhil ummata bi khamsi karamatin, dan dikatakan di dalam riwayat lain bahwa Allah Subhanahu wa taala memuliakan umat Nabi Muhammad bi khamsati karamatin, dengan 5 kemuliaan. Annahu khalaqahum du'afa'a hatta la yatakabbarun. Yang pertama, bahwa Allah Subhanahu wa taala ini menciptakan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam du'afa, lemah, hatta la yatakabbaru, sampai diharapkan umat Nabi Muhammad jangan sombong. Terus kula panjenengan sedaya ini lemah dibanding umat-umat sebelumnya. Umat-umat sebelumnya itu kekar-kekar, contoh lek dicontohaken kados adiwe, wah depal-depal, dukur-dukur, panjang-panjang umurnya. Nah, umat Nabi Muhammad niki diciptakan oleh Allah du'afa, lemah, agar tidak congkak dan sombong. Watani khalaqahum siwaran fi anfusihim hatta takuna ma'unatu ta'ami wasyarabi wasyabi alaihim. Yang kedua, Allah menciptakan umat Nabi Muhammad ini kecil fi anfusihim, ya, hatta takuna ma'unatu ta'ami wasyarabi wasyabi alaihim, hingga asupan makanan, minuman, dan pakaian bagi umat Nabi Muhammad itu lebih sedikit. Terus kula panjenengan sedaya iki paling gede, paling dhuwur pinten? 190. Kula ningali napa pemain Australia niku beke
190. Ke Indonesia paling 120. Nggih. Agar apa? Makanan, minuman dan pakaiannya tidak terlalu banyak. Kemudian wasalis ja'ala umruhum qasiran hatta takuna dunubuhum aqal. Yang ketiga, Allah menjadikan umur kula panjenengan sedaya pendek hatta takuna dunubuhum aqal. Agar apa? Dosa kula panjenengan sedaya ini lebih sedikit. Terus umur kula panjenengan sedaya itu 70. Sedikit kata Nabi yang melampaui batas dari umur 70. Kersane Allah hatta takuna dunubuhum aqal, agar dosanya lebih sedikit, tidak seperti umat-umat sebelumnya. Warabi ja'alahum fuqara'a hatta yakuna hisabuhum fil akhirati aqal. Yang keempat, Allah menjadikan umat Nabi Muhammad ini fakir hatta yakuna hisabuhum fil akhirati aqal. Harapannya agar hisabnya umat Nabi Muhammad nanti di akhirat lebih sedikit. Si umat-umat sendiri suki-suki. Tapi umat Nabi Muhammad fuqara, fakir, agar hisab di akhirat lebih sedikit. Wal khamis ja'alahum akhiral umami hatta yakuna baqa'uhum fil qabri aqal. Allah menjadikan umat Nabi Muhammad ini sebaik-baiknya umat, akhir umat, yang bukan sebaik-baiknya umat, akhir umat, hatta yakuna baqa'uhum fil qabri aqal. Harapannya baqa'uhum fil qabri, diamin kula panjenengan sedaya mangke di dalam kuburan itu akol, lebih sedikit. Umat-umat sebelumnya itu lebih lama di dalam kuburan. Kula panjenengan sedaya umat sing paling terakhir, nggih, kersane kula panjenengan sedaya diam di alam kubur tidak terlalu lama. Para rawuh, para saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, wa dzakara anna Adam alaihi salatu wassalam qala inna Allah ta'ala a'ta ummata Muhammadin arba'ata rahmatin. Wa dzakara anna Adam, disebutkan bahwa Nabi Adam berkata, innallaha ta'ala a'ta ummata Muhammadin arba'ata rahmatin ma a'taniha. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kepada umat Nabi Muhammad arba'ata rahmatin, 4 keramat, 4 kemuliaan, ma a'taniha, yang tidak pernah diberikan kepada saya 4 keramat itu. Ahaduha anna kubula taubatika di Makkah. Nabi Adam niku diterima tobatnya itu di lereng Mekah. Ini tobatnya Nabi Adam. Wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yatubuna fi kulli makan. Sementara umatnya Nabi Muhammad bisa bertobat di mana tempat yang diinginkan, tidak harus ke Mekah. Kalau panjenengan sedaya di mana tempat sakit bertobat, faya taqabbalallahu taubatahu, dengan itu Allah akan menerima taubatnya. Wasani inni kuntu labisan falam afaitu ja'alani quryanan. Yang kedua, kata Nabi Adam, sesungguhnya saya labisan, berpakaian, falamma afaitu, ketika aku berbuat maksiat kepada Allah, ja'alani quryanan, saya dijadikan orang yang telanjang. Terus kula panjenengan sedaya wa ummatu Muhammadin ya'suna uratan fayalbisuhumullah.
Sementara umat Nabi Muhammad melakukan kemaksiatan dengan telanjang, fayal bisuhumullah. Kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan pakaiannya. Terus Nabi Adam itu ketika berbuat maksiat dalam keadaan berpakaian, begitu berbuat maksiat diudal, ditelanjangi. Kalau panjenengan sebagai melakukan kebalikannya, umat Nabi Muhammad melakukan kemaksiatan dalam keadaan telanjang, tapi Allah kemudian membungkus kalau panjenengan sebagai dengan pakaian. Terus kalau panjenengan sebagai lek sedon kan dibungkus. Tapi lek umatnya kenapa? Ketika Nabi Adam ini melakukan kemaksiatan, boten dibungkus, ditelanjangi, karena dia melakukan kesalahan dan kemaksiatan. Wasalis ini lama afaitu farraqa baini wa baina imraati. Kata Nabi Adam, sesungguhnya ketika saya berbuat maksiat, farraqa baini wa baina imraati, Allah memisahkan saya dengan istri saya. Wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'suna wa la yufarriq bainahum wa bain azwajihim. Sementara umat Nabi Muhammad ketika melakukan kemaksiatan, wa la yufarriq bainahum wa bain azwajihim, Allah tidak memisahkan mereka dengan istri-istri mereka. Wa rabbik inni afaitu fil jannati fa akhrajani minha wa ummatu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam ya'suna kharijal jannati wa yadkhulunaha bitaubah. Yang keempat, kata Nabi Adam, sesungguhnya saya berbuat maksiat fil jannati, kemudian di dalam surga, fa akhrajani minha, sehingga saya dikeluarkan dari surga. Wa ummatu Muhammad, sedangkan umat Nabi Muhammad ya'suna kharijal jannah, berbuat maksiat di luar surga, fa yadkhulunaha bitaubah. Umat Nabi Muhammad akan masuk ke surga kalau mau bertobat. Ini kalau saudara-saudara. Nggih. Terus kula panjenengan sedaya harus memuliakan sebagai umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, karena Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kemuliaan datang umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai kula panjenengan sedaya diberi karomah, diberi kemuliaan kados mekaten, kula panjenengan sedaya kemudian tidak mau melaksanakan perintah-perintahnya Gusti Allah. Para sedaya ten mriki salat kula panjenengan sedaya, salat subuh rakaat 2 rakaat, salat zuhur 4 rakaat, salat asar 4 rakaat, salat maghrib 3 rakaat, salat isya 4 rakaat, itu semuanya mempunyai nilai. Dan salat 5 waktu ini belum diberikan kepada umat sebelum umat Nabi Muhammad. Kalau panjenengan sedaya disukani salat 5 waktu, kanggene kula panjenengan sedaya memuliakan diri kula panjenengan sedaya. Sanes memuliakan itu nih. Cuman Allah ingin memuliakan umat Nabi Muhammad agar umat Nabi Muhammad menika termasuk umat sing bakal mlebu surga Gusti Allah, sing termasuk juga amsal syafaati kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para sedaya yang dimuliakan oleh Allah, derek malih poso. Nih, kata dalam hadis, ma min abdin yasumu min syahri Ramadan yauman muhtasiban illa a'tahu Allah ta'ala sab'atu sholin. Tidak ada satu hamba
yang berpuasa di bulan Ramadan 1 hari muhtasiban illa atahullah, dengan mengharap ridho Allah, kecuali Allah akan memberinya sab'a khusalin, 7 perkara. Yadubul lahum al-haram min jasadi. Yang pertama, akan cair di jasad kula panjenengan sedaya itu daging yang tumbuh dari barang haram. Ini terus kula panjenengan sedaya poso bulan suci Ramadan sedinten mawon, itu daging yang tumbuh dari barang haram akan cair, akan hilang. Yang kedua, wa yuqarribuhu min rahmatihi, Allah akan mendekatkan orang yang melakukan puasa di dalam kasih sayang Allah. Yang ketiga, wa yu'tihi khairal a'mal. Yang ketiga, Allah akan menunjukkan kepada orang yang melakukan puasa sebaik-baiknya pekerjaan. Ada seorang poso itu biasanya lereng olehnya maksiat. Lek yang poso mantun melakoni maksiat berarti cuma poso lesan dan perutnya, tapi tingkah lakunya tidak puasa. Biasanya orang yang berpuasa khairul a'mal, Allah akan tunjukkan sebaik-baiknya amal. Yang keempat, wa yu'minuhu minal ju' wal atas wa yuhawwin alaihi adabal qabri. Orang itu akan diberi aman nanti di akhirat dari rasa lapar dan dari rasa haus. Wa yuhawwin alaihi adabal qabri. Dan yang kelima, bisa meringankan siksa kubur. Yang keenam, wa yutihillahu nuran yaumal qiyamah, Allah akan memberikan cahaya di hari kiamat. Lalu malik wudu kula panjenengan sedaya, wudu mau sholat wudu, wa panjenengan sedaya saat wudu Allahumma bayyin wajhi bi nurika, ya Allah putihkanlah wajahku dengan cahayamu. Sholat sampai sujud, terus wajahnya umat Nabi Muhammad mangke sing ahli sholat, ahli ibadah, ahli maca Quran, ahli dawamil wudu itu mencorong, bersinar di hadapan Allah pada hari kiamat. Mungkin kita masuk golongan dengan sedaya. Kemudian yang keenam, hatta yujawaz bihi sirat, Allah memberikan cahaya di hari kiamat sampai umat Nabi Muhammad itu bisa melewati jembatan di akhirat nanti. Wa yu'tihil karamati fil jannati. Dan yang keenam, Allah akan memberikan keistimewaan di surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Jemaah yang dirahmati oleh Allah, ini ada cerita terakhir. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu anna Nabiy qala inna awwala ma yud'a yaumal qiyamati Nuhun alaihi salam. Sesungguhnya awal yang paling dipanggil di hari kiamat adalah Nuh alaihi salam wa ummatuh, Nabi Nuh alaihi salam, wa ummatuhu, dan umatnya Nabi Nuh. Sumayuqalu lahu hal balagta ma arsalta bi. Kemudian ditanya Nabi Nuh, apakah kamu telah menyampaikan apa yang aku sampaikan kepadamu? Fayaqulu na'am ya Rabb. Nabi Nuh mengatakan, ya, saya telah menyampaikan. Sumayuqalu liqaumi. Kemudian ditanya kepada kaum Nabi Nuh, hal balaghakum Nuhun wa risalatullah. Apakah Nabi Nuh itu malah menyampaikan risalah Allah? Fayaquluna la wallahi. Umat Nabi Nuh mengatakan tidak, Nabi Nuh tidak menyampaikan. Wala in kuntu arsaltu ilaina rasulan lanattabi ayati. Kalau seandainya
Kuntu arsaltu ilaina rasulan. Saya mengirim kepada kami satu utusan dalam tabi ayatin. Sungguh kami akan mengikuti ayat-ayat kebesaran-Mu wahai Allah, wa takumu minal mu'minin, dan kami akan menjadi orang-orang yang beriman. Fama balagna ma amarta bihi, maka tidak disampaikan kepada kami apa yang diperintahkan kepada Nabi Nuh. Faqala li Nuhin alaihi salam inna haula yasumuna annaka lam tablughu. Kemudian berkata Nuhin, berkata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Nuh, inna haula yasumuna annaka lam tuballighu. Sesungguhnya umatmu mengatakan bahwa kamu belum menyampaikan risalah Allah. Fahal laka alaihim min syahidin, apakah ada untukmu seorang saksi bagi umatmu? Kemudian na'am nasyhadu anna Nuhan alaihi salam qad balagha qaumahu fa yaqulu qaum Nuh kaifa tashhaduna alaina. Kemudian fa yaqulu na'am fa yuqalu min man hum fa yuqalu hum ummat Muhammad. Kemudian ada saksinya. Siapa saksinya? Yaitu umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi umat Nabi Nuh niku mboten ngakoni lek Nabi Nuh niku sampun menyampaikan risalahnya Allah. Malah umat Nabi Muhammad yang mengaku bahwa Nabi Nuh telah menyampaikan risalah Allah. Berapa tahun Nabi Nuh yang berdakwah kepada kaumnya? Hampir 1000 tahun ila khamsina, kurang dari 50 tahun dakwanya Nabi Nuh. Terus umat Nabi Muhammad dados saksi kangge Nabi Nuh alaihi salam. Wa yus'aluna fa yaqulu na'am nasyhadu anna Nuhan alaihi salam qad balagha qaumahu fa yaqulu qaum Nuh kaifa tashhaduna alaina. Ya, kami bersaksi bahwa Nabi Nuh itu telah menyampaikan risalah Allah. Fa yaquluna qaum Nuh, kemudian nutut umat Nabi Nuh, kaifa tashhaduna alaina, bagaimana kalian itu menyaksikan kami, wa nahnu awwalul umam wa antum akhirul umam, sementara kami itu adalah umat pertama, sementara kamu adalah umat yang terakhir. Wa yaquluna nashhadu anna Allah ta'ala ba'asa ilaina rasulan wa anzala alaihi kitab. Kata umat Nabi Muhammad, kami bersaksi bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus kepada kami satu rasul wa anzala alaihi kitab, dan Allah menurunkan kitab Al-Quran, dan di dalam Al-Quran diceritakan tentang Nabi. Ini jemaah yang dirahmati oleh Allah. Wa kana fi ma unzila alaihi khabaruhum, wa kana fi ma unzila alaihi khabaruhum, dan di dalam kitab Al-Quran itu ada kabar-kabar yang bercerita tentang Nabi Nuh dan kaumnya. Terus kalau panjenengan sedaya nanti dados saksi lamno kula panjenengan sedaya paham isine Al-Quran. Iki melalui saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kemuliaan yang diberikan Allah kepada kula panjenengan sedaya selaku umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kula panjenengan sedaya monggo jangan sampai menistakan diri kula panjenengan sedaya, sehingga kula panjenengan sedaya termasuk umat yang paling baik. Nah, umat yang paling baik ini ya apa? Kuntum khairu ummatin ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar. Umat Nabi Muhammad yang baik itu adalah mempunyai ciri-ciri ta'muruna bil ma'ruf,
suka mengajak kebaikan, wa tanhauna 'anil munkar, suka mencegah kemungkaran. Terus kula panjenengan sedaya ngejak, ayo ngajak, ngajinan, ayo sembahyang, ayo jamaah, ayo maca Quran, cegah perbuatan-perbuatan munkar. Nah, ojo nglakoni iki maulid Nabi, maca bersedi, maca selawat sing akeh. Nah, itu termasuk ciri-ciri umat yang paling terbaik, yaitu umat Nabi Muhammad SAW. Kata Rasulullah siksa kedua sampai akhir dengan nomor sekian sampai akhir terus pengetahuan dan keyakinan pulau panjangan sedoyo, pulau panjangan sedoyo sakit jodoh keistimewaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Alhamdulillah.